Oke, kita akan mulai untuk subtopik selanjutnya yaitu NPN transistor, baik itu bias ataupun unbiased. Jadi baik itu dengan bias ataupun tanpa bias. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang tanpa bias. Transistor NPN nanti akan kita bahas yang pertama yaitu tanpa bias. Oke, kita lanjutkan langsung ke yang pertama. Nah, kita introduction dulu ke NPN transistor sebentar. Habis itu kita akan bahas tentang unbiased-nya. Langsung saja ke poin yang pertama. When a single p-type semiconductor layer is sandwiched between two n-type semiconductor layer, pada saat satu lapis semikonduktor tipe P ditumpuk dengan dua semikonduktor tipe N, maka dia akan membentuk transistor NPN. Jadi saya punya semikonduktor tipe P1 di sini ditumpuk dengan semikonduktor tipe N. Nah, di kanan dan di kiri ini. Maka dia dinamakan transistor NPN. The circuit symbol and diode analogy of NPN transistor is shown in the below figure. Jadi simbol dan konstruksi ya atau analogi yang diceritakan tadi barusan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Untuk simbol dari transistor NPN yaitu ini ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, Anda harus memperhatikan di sini ada tanda panahnya di kaki emitor, ini arahnya keluar. Nah, ini arahnya keluar. Ada tanda panah ini. Untuk simbol transistor ini ada yang menggunakan lingkaran seperti ini, ada yang tanpa lingkaran. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Untuk nama kaki-kakinya basis, kolektor, dan emitor. It's shown that the electric current always flows from P region to N region. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya arus listrik selalu mengalir dari daerah P ke daerah N. Arus listrik selalu mengalir dari daerah P ke daerah N. Kita langsung. Ini transistor construction-nya. The NPN transistor is made up of 3 semiconductor layers. Sudah diceritakan tadi ya. One p-type semiconductor, untuk memperjelas saja, satu semikonduktor tipe P dan dua semikonduktor tipe N. Dua lapisan semikonduktor tipe N. The p-type semiconductor layer is sandwiched between two n-type semiconductor layer. Sudah dijelaskan tadi. Jadi satu semikonduktor tipe P, satu lapis semikonduktor tipe P ditumpuk dengan dua semikonduktor tipe N. Seperti gambar yang ada di bawah ini ya. The NPN transistor has 3 terminal. Jadi transistor NPN ini memiliki 3 kaki, namanya emitor, basis, dan kolektor. The emitter terminal is connected to the left side n-type layer. Jadi di sini di pembahasan ini kaki emitor itu terhubung dengan semikonduktor tipe N yang sebelah kiri. Kolektor terminal is connected to the right side n-type layer. Jadi untuk kolektor terhubung dengan semikonduktor tipe N di sebelah kanan. Kolektor sebelah kanan, emitor sebelah kiri. The base terminal is connected to the p-type layer. Nah, sisanya yang semikonduktor tipe P ini terhubung dengan kaki basis. Selanjutnya, the NPN transistor has 2 PN junction. Sudah dijelaskan tadi ya. Jadi transistor NPN ini memiliki 2 PN junction atau komponen analoginya yaitu 2 dioda. One junction is formed between the emitter and the base. One junction is formed between the emitter and the base. Satu sambungan, satu junction itu terbentuk di antara emitter ini dan
basis dan basis ini. Jadi J itu di sini, ada junction di sini. This junction is called emitter base junction or emitter junction. Jadi junction ini dinamakan emitter junction. Saya kasih simbol JE gitu. Jadi di sini ada JE, junction emitter. The other junction is formed between the base and the collector. Jadi junction yang lain itu terbentuk di antara basis dan kolektor. This junction is called collector base junction or collector junction. Jadi junction ini dinamakan collector base junction, kolektor dan basis junction atau sambungan kolektor dan basis, atau sederhananya dinamakan JC, junction kolektor di sini, kolektor junction ini. Oke, selanjutnya. Oke, working of NPN transistor. Nah, ini mulai kita bahas yang unbiased, tanpa tegangan bias. Jadi cara kerja transistor tanpa menggunakan tegangan bias. Langsung saja ke poin pertama. When no voltage is applied to a transistor, jadi pada saat tidak ada tegangan yang masuk pada transistor, it is said to be an unbiased transistor. Perlu diingat, jika tidak ada tegangan sama sekali pada transistor, maka dia dinamakan unbiased, tanpa tegangan bias. The left side of N region emitter and right side N region collector. Sudah dijelaskan tadi ya. Untuk semikonduktor tipe N ini yang sebelah kiri kakinya namanya emitter, yang sebelah kanan ini namanya kolektor. Nanti seterusnya akan seperti itu. Free electron are the majority carrier and holes are minority carrier. Jadi untuk yang tipe N ini, free electron Fe ya, saya singkat Fe. Free electron merupakan majoritinya. Mayoritas yang banyak di sini adalah elektron bebas atau free electron. Di sini dan di sini. Yang kaki kolektor dan kaki emitter. Whereas in P region, sementara di daerah P ini perlu diingat ya, basis itu di sini nanti. Nah, di sini. Nah, ini yang gambar yang sudah sudah ada depletion regionnya. Jadi batas-batasnya kita buat, umpamakan di sini emitter, yang tengah ini basis. Pokoknya batasannya di anak panah ini ya. Terus yang ini sebelah kanan ini kolektor. Selanjutnya, holes are the majority carrier and free electron are the minority carrier. Jadi di daerah basis ini, semikonduktor tipe P ini, holes dia mayoritas. Jadi yang banyak adalah holes di daerah P atau basis. When no voltage is applied to the transistor, jadi pada saat tidak ada tegangan yang masuk pada transistor, it is said to be an unbiased transistor. Tadi sudah ada ya. Oke. Selanjutnya, poin selanjutnya, we know that the charge carrier, free electron and holes always try to move from higher concentration region to lower concentration region. Jadi seperti yang kita ketahui, ini proses difusi ya, ada gambarnya di sini sebelah kanan. Jadi proses difusi sama halnya dengan proses difusi, baik itu free electron, jadi carrier yang mayoritas ini ya, free electron ataupun holes selalu mencoba untuk bergerak dari konsentrasinya yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, atau dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Nah, contohnya ini air ya, di sini ada air. Terus anggap saja ini yang bulat-bulat ini adalah tinta gitu. Saya memberikan tinta di sini, tinta anggap saja tinta isi ulang. Saya masukkan ke air, maka perlahan-lahan tintanya akan menyebar ke seluruh air. Nah, itu yang dinamakan proses difusi. Begitu juga free electron dan holes juga dia memiliki atau
selalu mencoba untuk bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Itu dinamakan difusi. Jadi baik holes ataupun elektron bebas atau free elektron, dia selalu mencoba untuk berdifusi. Gambarannya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Itu proses difusi. Ini digambarkan dengan air dan anggap saja yang merah ini tinta. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini lanjutannya, ini agak banyak lanjutannya untuk yang unbiased ini. Karena sebagai dasarnya ya nanti ya, kalau selanjutnya nanti akan lebih mudah, penjelasannya lebih sedikit. Oke, kita lanjutkan. For free electron, untuk elektron bebas, N region is the higher concentration region. Untuk elektron bebas, daerah N ini, semikonduktor yang N ini, di elektron dan di kolektor ini, di emitor dan kolektor ini, is higher concentration. Dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. NP region is the lower concentration region. Jadi untuk elektron bebas pada daerah N dia memiliki konsentrasi yang tinggi untuk elektron bebas. Tetapi pada daerah P ini dia memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Sama halnya, similarly for holes, P region is the higher concentration. Jadi untuk hole, daerah P itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Daerah P ini memiliki holes yang lebih tinggi, jumlah holes yang lebih tinggi. Dan daerah N memiliki jumlah holes yang lebih rendah, lower concentration region. Jadi seperti itu, kebalikannya saja. Kalau elektron bebas itu banyaknya ada di daerah N. Nah, untuk yang holes itu banyaknya ada di daerah P. Jadi seperti itu. Therefore, the free electron at the left side N region and right side N region kolektor di sini ya. Jadi oleh karena itu elektron bebas pada sisi sebelah kiri, di sebelah kiri yaitu emitor ini, dan ada yang di sebelah kanan ini yaitu daerah kolektor, experience a repulsive force from each other. Jadi dia free elektronnya atau elektron bebasnya akan mengalami gaya saling tolak menolak. Jadi elektron ketemu elektron, dia akan saling tolak menolak. As a result, the free electron, sebagai hasilnya, electron at the left side and the right side N region, emitter and collector ya, will move into P region. Jadi sebagai hasil dari gaya yang saling tolak menolak tersebut, elektron bebas pada sisi kiri yaitu emitor dan sisi kanan yaitu kolektor akan bergerak ke daerah P yaitu basis. Nah, ini merupakan proses apa itu namanya difusi juga ya. Jadi tadi dijelaskan difusi itu bahwasanya dia akan bergerak. Kita anggap ini yang bergerak adalah free elektron. Jadi elektron bebas tersebut akan bergerak dari daerah yang konsentrasinya tinggi, yang jumlahnya tinggi free elektronnya, ke daerah yang jumlahnya rendah free elektronnya. Jumlahnya tinggi free elektronnya yaitu di daerah N. Selanjutnya untuk yang jumlahnya rendah, elektron bebasnya atau free elektronnya yaitu di daerah P. Maka free elektron ini akan bergerak dari daerah N ke daerah P. Baik itu yang ada di emitor ataupun yang ada di kolektor, sama. Kedua-duanya akan bergerak ke daerah P. Karena daerah P memiliki free elektron atau elektron bebas yang rendah. Jumlahnya rendah. Nah, ini ada apa itu namanya gambaran ya bagaimana itu gaya tolak menolak terjadi yang ada di dalam emitor dan kolektor. Nah, di sini depletion layernya, ini depletion layernya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih unbiased ya, masih unbiased.
Oke. During this process, the free electron meet the holes in the p region. Jadi pada proses ini perpindahan free electron ke daerah basis atau daerah P ya, daerah P semikonduktor tipe P, near the junction and fill them. Free electron akan bertemu dengan holes pada daerah P yang dekat dengan sambungan junction ini, yang dekat dengan junction. Anggap saja junctionnya di sini. Junction JE, junction emitter, dan di sini JC, junction collector. As result, depletion region, positive and negative ions is formed at the emitter to base junction and base to collector junction. Jadi dengan adanya pergerakan elektron tadi ke daerah P ke basis ya, karena konsentrasi pada basis, konsentrasi free elektronnya kecil pada basis, maka di sini maka akan tercipta daerah deplesi atau daerah barrier di sini. Nah, di sini ada depletion region. Ini ya depletion region, ini depletion region. Ini ionnya, ini yang merah ini ion negatif, ini ion positif, ion negatif dan ion positif. Jadi seperti itu, sama seperti dioda ya. Kalau belum diapa-apain, belum dikasih tegangan, maka dia akan tercipta di junctionnya, di sambungannya ya akan tercipta yang namanya depletion region, daerah deplesi atau daerah barrier. Ada yang menyebutnya daerah barrier. Barrier itu penghalang. Nah, ada dua penghalang karena ada dua junction di sini. At emitter to base junction, jadi pada junction emitter dan basis, the depletion region is penetrate more toward the base. Jadi depletion regionnya pada JE ini ya, JE ini, junction emitter ini atau emitter to base junction sama saja. Depletion regionnya itu memasuki, jadi dia memasuki daerah basis, lebih banyak di daerah basis. Jadi bisa kita lihat kalau depletion layernya ini daerahnya, maka daerah depletion layernya pada basis ini lebih banyak atau lebih besar daripada depletion region yang ada di daerah emitter. Nah, bisa kita lihat kan ya, ini depletion layer seluruhnya di sini. Nah, yang masuk pada basis depletion layernya ini lebih besar dibandingkan dengan yang masuk pada daerah emitter. Similarly, sama halnya pada basis, pada junction basis to collector. Jadi pada junction ini, pada JC ini, the depletion region is penetrate more toward the base side. Jadi ini depletion layernya ya, depletion layernya pada junction collector atau junction basis ke kolektor. Bisa kita lihat di sini yang masuk pada junction yang atau depletion layer yang masuk pada daerah basis ini lebih besar juga di sini. Ya, ini kan lebih besar dibandingkan dengan yang sebelah kanan ini. Nah, dengan total daerah depletion layer ini yang masuk pada basis lebih besar daripada yang masuk pada kolektor. Daerah kolektor. Jadi seperti itu. Intinya baik itu JE, junction emitter ataupun junction collector, itu terdapat depletion layer. Dan kedua depletion layer tersebut akan memasuki daerah basis yang lebih besar. Daerah depletion tersebut akan memasuki daerah basis yang lebih besar dibandingkan dengan daerah emitter dan kolektor. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah kenapa itu? This is because at emitter to base junction. Kenapa kok bisa seperti itu? Daerah basis kok lebih besar depletion layernya atau depletion regionnya dibandingkan dengan emitter. The emitter is heavily doped and base is slightly doped, so the depletion region is penetrate more toward the base side and less toward the emitter side.
Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa basis depletion layernya lebih banyak atau lebih lebar? Nah, hal ini dikarenakan emitor didoping dengan konsentrasi yang tinggi, dengan doping yang tinggi. Dia diberi apa itu namanya doping yang tinggi dibandingkan dengan basis. Kalau basis dia dopingnya rendah atau sedikit. Nah, seperti itu ya. Ini penjelasannya terusan yang tadi. Oleh karena itu apa itu namanya depletion region-nya akan masuk lebih besar pada daerah basis dibandingkan dengan daerah emitor. Less toward the emitter side. Ini lebih sedikit ya daerah emitornya. Sama halnya dengan basis to collector junction. Junction yang di sini sama seperti itu. The collector is moderately doped. Jadi kolektor itu didoping dengan konsentrasi yang sedang, moderately sedang. Dan basis itu didoping dengan konsentrasi yang rendah atau sedikit. So the depletion region is penetrate more toward the base side and less toward the collector side. Sama ya. Oleh karena itu depletion region-nya akan memasuki daerah basis yang lebih besar dibandingkan daerah kolektor. The collector region is doped lighter than the emitter region. Daerah kolektor, ini perlu diperhatikan ya. Daerah kolektor itu didoping atau jumlah dopingnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan emitor. Jadi kita perhatikan di sini daerah emitor itu dopingnya paling besar, paling banyak dibandingkan dengan kolektor. Kita sama-sama membandingkan semikonduktor tipe N-nya ya. Kita tidak membandingkan dengan tipe P. Sama-sama semikonduktor tipe N-nya di sini antara emitor dan kolektor. Untuk emitor dia jauh lebih besar atau lebih besar dibandingkan dengan daerah kolektor. Bisa kita lihat ini titik-titik merahnya, bulatan-bulatan merah ini dibandingkan dengan yang ini ya, bulatan-bulatan ini lebih banyak bulatan-bulatan di sini di daerah emitor dibandingkan dengan daerah kolektor. Itu menunjukkan bahwasannya lebih banyak free elektron pada daerah emitor dibandingkan daerah kolektor. So the depletion layer width, nah ini sebagai catatan ya nanti. So the depletion layer width at the collector side is more than the depletion layer width at emitter side. Jadi dikarenakan doping apa itu namanya kolektor itu lebih sedikit dibandingkan dengan emitor ya, bukan dibandingkan dengan basis. Dikarenakan doping kolektor ini lebih sedikit dibandingkan dengan emitor, maka daerah depletion region ini, daerah deplesi ini pada kolektor ini akan lebih besar dibandingkan depletion region pada daerah emitor. Bisa kita lihat secara kasat mata di sini untuk depletion di daerah kolektor ini lebih besar dibandingkan daerah emitor. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah ini. Why depletion region penetrate more toward lightly doped side than the heavily doped side. Jadi sudah kita sempat bahas tadi ada proses difusi ya. Di sini ditanyakan mungkin lebih ke penjelasannya disesuaikan dengan topiknya yaitu tentang free electron dan holes. Kenapa depletion region masuk lebih besar pada daerah yang memiliki doping yang kecil dibandingkan dengan daerah yang memiliki doping yang lebih besar. Jadi kenapa daerah deplesi ini akan masuk lebih banyak pada daerah yang memiliki doping kecil dibandingkan dengan
daerah yang memiliki doping yang lebih besar atau lebih banyak. Nah, kita bandingkan saja tadi antara basis dengan emitor atau emitor dengan kolektor, jadi seperti itu. Kita lanjutkan poin selanjutnya. We know that doping is the process of adding impurities to intrinsic semiconductor. Jadi seperti yang kita ketahui, doping merupakan proses penambahan impurities atau pencampur atom pencampur pada pada karakteristik intrinsik dari semikonduktor. Tujuannya apa? To improve its electrical conductivity, untuk meningkatkan konduktivitas untuk meningkatkan konduktivitas listriknya. The electrical conductivity of the semiconductor depends on the doping level added to it. Jadi tingkat konduktivitas listriknya pada suatu semikonduktor itu tergantung pada tingkat doping atau besar kecilnya doping yang diberikan pada semikonduktor. Semikonduktor yang murni maksudnya, contohnya silikon. Jadi seperti itu. If the semiconductor material is heavily doped, jadi jika material semikonduktor itu diberikan dosis doping yang tinggi, jadi contohnya di sini anggap saja silikon ya, kita punya silikon, kita kasih doping yang tinggi, its electrical conductivity is very high. Jadi konduktivitasnya sangat tinggi. Kalau kita semakin besar kita memberikan doping, jadi kita kasih atom buat doping, kita semakin besar ngasihnya, maka sifat konduktivitas listriknya akan semakin besar. That means the heavily doped semiconductor material has a large number of charge carrier which conduct electric current. Hal ini berarti bahwasannya semikonduktor yang diberikan dosis atau diberikan doping yang tinggi, dia akan memiliki carrier yang besar. Untuk membawa ini, which conduct electric current, untuk mengalirkan arus listrik. Membawa arus listrik boleh, atau mengalirkan arus listrik, lebih tepatnya seperti itu ya, karena berhubungan dengan konduktivitas. Kalau konduktivitasnya semakin tinggi, maka semakin bagus suatu material semikonduktor tersebut untuk mengalirkan arus listrik. Jadi seperti itu ya. Semakin tinggi konduktivitasnya, semakin tinggi pula material tersebut bisa mengalirkan arus listrik. Kalau hubungannya dengan konduktivitas. Oke. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Masih unbiased ini ya. If semiconductor material is slightly doped, jadi jika semikonduktor itu di doping atau dosis dopingnya kecil, kita memberikan dosis doping yang kecil, its electrical conductivity is very low. Jadi konduktivitasnya rendah. That means the lightly doped semiconductor material has a small number of charge carrier which conduct electric current. Jadi untuk material semikonduktor yang diberikan dosis doping yang sedikit, maka sifat konduktivitasnya akan semakin rendah. Berarti apa? Berarti dia memiliki carrier yang sedikit. Maksudnya majority carrier ya. Kalau tipe N ya free electron, kalau tipe P ya holes. Jadi majority carrier-nya sedikit. Efeknya apa? Jika majority carrier-nya sedikit, maka
kemampuan untuk mengalirkan listriknya dia semakin rendah. Karena yang membawa arus listrik, yang bisa mengalirkan arus listrik itu carrier-nya atau majority carrier-nya. Jadi logikanya seperti itu ya. We know that in n-type semiconductor, free electrons are majority charge carrier and holes are the minority charge carrier. Jadi seperti yang kita tahu sudah dibahas tadi, untuk tipe N dia majoritinya free electron dan minoritasnya adalah holes. In NPN transistor, the left side and region, jadi pada transistor ini NPN, pada sisi sebelah kiri ini, yaitu kaki emitor, dia didoping dengan sangat besar ya, dengan sangat banyak, atau dosis dopingnya besar. So the emitter has large number of free electron. Karena dia dopingnya besar, maka emitor ini memiliki banyak elektron bebas. Di sini banyak sekali elektron bebas. We know that in p-type semiconductor, kita mengetahui bahwasannya pada semikonduktor tipe P, holes are the majority charge carrier. Jadi untuk semikonduktor tipe P, holes adalah majority carrier-nya, jadi banyak holes-nya. And free electron are the minority charge carrier. Untuk elektron, free electron dia cuma minoritas saja, minority. Jadi di sini yang dominan adalah holes, bukan free electron. The P region, jadi daerah P, dalam hal ini basis, is slightly doped. So the base has a small number of holes. Dikarenakan basis ini cuma didoping dengan dosis yang rendah, maka dia hanya memiliki sedikit hole. Jadi seperti itu, beda dengan emitor karena dosis dopingnya tinggi, maka jumlah free elektronnya besar. Untuk daerah P karena dia dosis dopingnya sedikit atau kecil, maka jumlah holes-nya cuma sedikit. Selanjutnya, sekalian ini the right side and region, jadi pada daerah kolektor is moderately doped. Jadi pada daerah kolektor ini dia didoping dengan dosis yang sedang. Its doping level lies between the emitter and base. Jadi tingkat atau dosis dopingnya itu berada di antara emitor dan basis. Kalau basis sedikit, kalau emitor banyak, kalau kolektor sedang. Jadi seperti itu dosisnya, dosis dopingnya. When the atom loses or donate an electron, it becomes a positive ion. Jadi pada saat atom kehilangan, ini boleh kehilangan atau mendonasikan atau memberikan, pada saat suatu atom memberikan elektron, maka atom tersebut akan menjadi ion positif. Di sisi lain, on the other hand, when the atom gain or accept an electron, pada saat suatu atom itu menerima elektron, it becomes a negative ion. Jadi atom tersebut akan menjadi ion negatif. The atom which donate electron are known as donor. Jadi ini sudah dibahas dulu ya. Jadi atom yang memberikan atau menyumbangkan elektron dia dinamakan donor. Sedangkan atom yang menerima elektron dia dinamakan akseptor atau penerima sesuai dengan namanya. Donor ini penyumbang, akseptor ini penerima. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu untuk pengantar transistor NPN dan pengantar transistor pada saat tidak diberikan tegangan bias atau unbiased. Nah, selanjutnya akan kita bahas transistor ini masih unbiased, tetapi kita fokus ke daerah emitor base, junction emitor dan basis. Seperti apa atau apakah yang terjadi pada daerah emitor dan basis. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.